Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa mentoring bareng Kang Randy. Terima kasih masih tetap semangat mentoring. Saya ngelihat di sini ada ibu-ibu yang semangat. Makasih Ibu udah ditonton nih. Terus juga bawa bapak yang terus melotot dari tadi. Makasih juga sama teman-teman yang muda-muda yang serius banget di YouTube nunggu buffering gitu sampai muter lama. Makasih. Saya doain semoga jaringan internetnya lancar. Jadi tetap bisa streaming nih tayangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Minta doa juga bagi seluruh kru mentoring bareng Kang Randy, MBKR, seluruh kru MBKR semoga disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Oke. Saya masuk dalam segmen ketiga, episode ketiga. Kita akan simpulkan dari 3 episode yang kemarin-kemarin yang sudah lewat, episode 1, 2 dan 3. Saya akan coba tutup bahwa kita lagi belajar doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Di segmen ketiga ini saya ingin bawa sebuah kesimpulannya. Jadi ketika Anda berada di dalam kegelapan yang begitu luar biasa, gelapnya mungkin ada gelap sakit, kegelapannya utang, terus juga kegelapannya masalah rumah tangga, dan kadang-kadang gelapnya berlapis nih. Udah masalah di utang, rumah tangga juga nggak karu-karuan, bingung cara bayarnya gimana, ditagih, didesak, kadang-kadang sakit juga begitu. Udah sakit nih kadang-kadang tabungan keluar. Udah treatment tabungan keluar, udah keluar, aset keluar. Udah aset keluar, pinjaman tuh. Udah mulai genit tuh, minjem untuk memang biayain penyakit gitu. Biayain kesembuhan, biayain pengobatan. Akhirnya gelap. Nah, kalau emang udah ketekan begini, apalagi teman-teman muda yang lagi pengen kuliah lanjut ke luar negeri, kursinya udah tersedia tapi biayanya nggak ada, apalagi teman-teman yang lulus SMA, keinginan kuliahnya ada tapi biaya nggak ada, bingung dan merasa gelap. Alangkah baiknya kita kembali pada pembelajaran doa Nabi Yunus. Belajarnya gimana? Satu, memang dilafalkan, tapi menurut saya mudah-mudahan ini manfaat bagi teman-teman sekalian. Kita melafalkan, tetapi ketika kita melafalkan terlibat hati kita. Ketika melafalkan ada perubahan dalam kehidupan kita. Ketika melafalkan mental kita juga ikut. Gimana? La ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Di sini kita berbicara tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Udah. Jangan lagi ngerasa masalah bisa diselesaikan sama yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sudah saatnya kalau emang udah gelap, mari kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau emang benar-benar memang situasinya udah berat banget, itu tanda Allah Subhanahu wa taala ingin dilibatkan. Bukan berarti Allah jadi ban serep, bukan. Paling bagus makanya bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ntar kita belajar tuh di mentoring berikutnya. Kenapa waktu keluar rumah udah tawakal dulu gitu loh. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Nah, kita kembali lagi ke sini. La ilaha illa anta. Tiada ilah, tiada yang bisa menyelesaikan masalah saya. Tiada yang saya gandrungi, tiada yang saya benar-benar bisa mepet, tiada yang bisa menolong saya, illa anta, kecuali Allah. Lalu berikutnya subhanak. Begitu ngomong subhanak, libatkan rasa bahwa maha suci Allah yang gak pernah salah, yang pasti benar, yang pasti semua ini ada maksudnya. Sangka baik muncul, husnuzan fillah muncul. Ketika suatu hari saya bertemu dengan seorang pengusaha yang cukup tua, renta, tapi berkah, baru mewakafkan sebuah masjid di area Bilangan Cawang di Jakarta Timur. Seorang tua ini, seorang syekh ini, saya tanya nih, syekh amalannya apa? Kok bisa sekarang rumahnya jadi masjid, terus juga anak-anaknya soleh, cucunya soleh, bisnis developernya jalan. Lalu dengan berbisik menjelang sholat asar, syekh itu mengatakan bahwa amalan terbaik itu adalah husnuzon fillah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, habis kita berbaik sangka baru inni kuntu minadz dzalimin, taubat. Yuk kita cari kesalahan kita kembali sama Allah, kita minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Kang, salah aku ini apa? Oh, nonton Akang ini kelihatan dari tadi kita terus yang salah. Emang salahnya apa? Ya salah di kau itu nggak tahu kesalahannya itu salahnya. Gitu loh. Kalau misalnya kita ngerasa ya teman-teman sekalian, kita ngerasa coba lihat ke dalam, gak mungkin keburukan itu hadir kalau misalnya nggak salah. Kang, tapi kan bisa aja nih ujian orang yang beriman. Mungkin saya ini karena saking imannya nih kokoh makanya saya diuji, misal begitu. Daripada GR teman-teman sekalian, mending sahabat-sahabat kita pakai di sangkaan yang pertama. Bersangka buruklah kita pada diri kita sendiri dan bersangka baiklah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini memang kita ada dosa-dosanya.
ada dosa ngerasa soleh, misalnya ada dosa salah sama orang, saya pribadi juga doain semoga apa yang dibicarain di sini bisa saya laksanain di kehidupan sehari-hari. Yuk kita sama-sama ulangi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, doa Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta. Yuk, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan dengan doa Nabi Yunus alaihissalam ini kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa ini mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kehidupan kita seperti beliau menolong Yunus alaihissalam. Bukan cuma dikeluarkan dari perut ikan, tapi memang dikasih solusi dari permasalahannya, yaitu umat yang gak mau beriman. Tinggal datang, umatnya sudah beriman. Bayangin kalau misalnya ikan yang muntah di tengah lautan, Nabi Yunus harus berenang lagi ke tepian. Tapi ini ikannya dituntun sama Allah sampai ke tepi pulau dan memuntahkannya tepat di pulau yang tepat. Pulaunya tandus, ditumbuhkan pohon labu, pohon yaktin. Sudah begitu, setelah Nabi Yunus makan labu itu, badannya menjadi sehat, segar, pulih, dan akhirnya ketemu dengan umatnya sudah beriman semua. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, karuniakanlah kami pertolongan ya Allah dalam kegelapan kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami ya Allah meyakini bahwa la ilaha illa anta, tiada yang bisa mengeluarkan kami dalam kegelapan kehidupan ini kecuali Engkau. Tiada yang punya masalah ini kecuali Engkau. Tiada yang punya solusi kecuali Engkau. Tiada yang maha berkuasa selain Engkau ya. Ya Allah, kami menyadari masalah ini sangat berat bagi pribadi kami, bagi diri kami. Tetapi demi Allah kami meyakini bahwa Engkau maha kuat, Engkau maha besar. Bahkan Engkau maha kuat, maha besar, lebih besar daripada masalah yang kami hadapi. Subhanak ya Allah, kami meyakini bahwa setiap yang Kau takdirkan baik, setiap yang Kau tetapkan baik. Seenggak enaknya bagi diri kami ya Allah, itulah terkadang obat bagi hati kami yang jauh darimu. Kami meyakini ya Allah, mungkin harus begini caranya supaya kami kembali kepada Engkau ya Allah. Kami meyakini ya Allah, subhanak, maha suci Engkau, inni kuntu minadz dzalimin. Memang kami yang salah ya Allah, maafin ya Allah. Memang kami ya Allah yang banyak salahnya, yang banyak khilafnya, yang banyak dosanya, yang banyak maksiatnya. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Makasih kawan-kawan sekalian, MBKR kita bisa berinteraksi pada line sosial media di bawah ini, ada Twitter, ada email, ada beberapa yang bisa dikontak. Saya sangat berbahagia jika suatu saat bisa hadir langsung di majelis taklim Bapak Ibu sekalian, di kampus, di sekolah-sekolah, di perusahaan-perusahaan, insyaallah amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Doakan Kang Randy semoga dikarunia Allah hidayah, pertolongan, karunia, dan juga minta doa kepada seluruh kru MBKR semoga Allah menyayangi mereka. Kawan-kawan di sini mulai dari kameramen, lighting, doain juga yang memproduksi acara ini semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan banyak-banyak kebaikan. Mohon doa bagi seluruh jamaah yang menonton tayangan ini, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.